Alhamdulillah nyampe barang, alhamdulillah. Tunggu, sabar. Oke. Naik tuh. Naik tahun. Oke, naik terus. Naik terus. Pak. Kan gini dah. Abang gali naik cukup ke. Mengilah jaring terus. Lakus bang. Oke. Jadi kunci ke dari ke. Tatkara lagi. Apa di sini bawah dia? Ayo ke dalam. Mengungsi di mana sih? Mengungsinya? Mengungsi darurat itu baru bang. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan menghanyutkan rumah dan menyisakan duka mendalam. Para korban berharap pemerintah menyediakan relokasi lantaran rumah mereka rata dengan tanah. Tak banyak yang tersisa setelah air bah menghantam permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung hancur menyisakan puing. Dinding, atap hingga perabotan semua hilang tersapu arus. Di tengah puing dan lumpur, warga masih mencoba menemukan apapun yang tersisa. Sebagian berharap menemukan surat berharga, sebagian lainnya hanya ingin melihat sisa dari kehidupan yang pernah mereka bangun. Tetangga yang banyak. Rumah kakak di mana kak? Udah hancur semua. Hancur semua deh. Oh iya kak. Harapannya kak buat pemerintah kak. Kalau bisa harapan kami tolong bantuannya lah Pak sama kami. Hingga kini, korban meninggal dunia yang dibawa ke Puskesmas Batang Toru mencapai 32 orang dan 186 korban luka. Kemungkinan data ini akan terus bertambah mengingat banyaknya warga yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, momen mengharukan terekam. Seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya. Seorang pria bermarga Hutauruk berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Momen ini diketahui dari video yang diunggah Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah di media sosialnya. Masinton pun berjanji akan membantu Hutauruk untuk berkoordinasi mencari keluarganya. Diketahui Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka.
Pemirsa, banjir bandang juga menerjang Aceh Tenggara Aceh. Banjir Aceh November 2025 menjadi banjir Aceh terparah sejak 25 tahun terakhir. Hujan lebat yang tak henti selama 1 pekan menyebabkan banjir besar melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Sebanyak 16 kecamatan dan 98 desa dilaporkan terdampak, sementara 23 warga dinyatakan hilang. Banjir bandang terjadi sejak Rabu malam akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah tersebut sepanjang 1 pekan. Banjir ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Aceh Tenggara, dengan laporan kerusakan fasilitas umum serta terganggunya akses komunitas dan juga transportasi. Sementara setelah sempat 2 hari terjebak banjir, istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir akhirnya nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Bayar sewa, pakai motor TPO Permata Alam. Seperti inilah kondisi istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir saat berada di dalam truk tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pantebre, Simpang Sodon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan juga rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Setelah 2 hari terlunta-lunta, Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah yang tengah melintas. Pemirsa, ratusan hektar lahan pertanian dan juga rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Dari pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung sehingga meluber ke permukiman warga. Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solok, dalam menghadapi bencana ini kami membantu Pemda. Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kodim Solok, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari, bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh. Pemirsa, Basarnas kerahkan helikopter untuk evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 8 korban banjir bandang Kabupaten Agam, Sumatera Barat diangkut menggunakan helikopter milik Basarnas. Dipimpin Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Lubuk Basung untuk mendapatkan penanganan. Selain mengerahkan helikopter, Basarnas juga mengerahkan personil tambahan melewati jalur laut untuk melakukan pencarian dan juga mengevakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.